Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran tentang seni patung. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi tentang seni patung dengan materi utama yaitu jenis-jenis patung. Oh iya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena nanti, waktu masuk sekolah, semua catatan akan saya cek dan masukkan ke buku nilai. Untuk jenis-jenis patung, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, pertama-tama ada jenis karya seni patung, yaitu ada 4. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan jenis, yang ketiga berdasarkan fungsinya, dan yang keempat terakhir berdasarkan coraknya. Jenis patung berdasarkan bentuk itu ada 2. Yang pertama figuratif, merupakan bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan keasliannya. Yang kedua ada non-figuratif. Ya, untuk non-figuratif itu adalah karya seni patung yang dibuat tidak seperti bentuk figuratif. Berarti lawan dari figuratif, yaitu dibuat di luar bentuk aslinya. Bentuk ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, atau bisa berlubang, memiliki lekukan, atau memiliki tekstur yang berbeda dari bentuk figuratif. Jadi, jika berdasarkan bentuknya, kalau figuratif itu menyerupai manusia, hewan, atau tumbuhan. Kalau non-figuratif itu abstrak, cenderung bebas, dan di luar dari bentuk figuratif. Selanjutnya, jenis patung yang kedua itu berdasarkan jenisnya. Nah, kalau jenis ini dibedakan menjadi 2. Ada patung Zonderbosch, itu merupakan patung yang berdiri sendiri dan terlepas dari kanan kirinya, atau patung secara utuh. Patung ini tidak menempel pada salah satu sisi-sisinya, alias patung berdiri, ya, tidak menempel pada tembok, tidak menempel pada pohon, tidak menempel pada apapun. Nah, jadi patung yang berdiri utuh. Nah, itu namanya Zonderbosch. Lalu ada patung relief. Kalau relief ini bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Nah, relief tersebut biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita. Nah, ini kalau bukan 3 dimensi itu seperti komik. Nah, komik yang timbul yaitu namanya relief. Contohnya seperti Candi Siwa, Candi Brahma yang berada di Komplek Candi Prambanan. Terus cerita Buddha yang ada di Candi Borobudur. Nah, itu ya. Nah, relief itu dibagi menjadi 3 macam.
yaitu ada relief yang menampilkan bentuk yang timbul kurang dari setengah, disebut bas relief. Yang kedua ada relief yang menampilkan bentuk persis atau setengah dari bentuknya, disebut demi relief. Dan yang ketiga ada relief yang menampilkan bentuk yang sama dengan bentuknya, disebut half relief. Ya, berarti relief itu dibagi menjadi 3, bas relief, demi relief, dan haute relief. Selanjutnya jenis patung berdasarkan fungsinya. Nah, ada patung religi. Patung religi dibuat dengan tujuan sebagai syarat beribadah atau bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Nah, ini cenderung pada umat beragama Hindu, agama Buddha, ya. Terus selanjutnya ada patung monumen. Patung monumen dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau, itu diabadikan lah berupa patung, lah itu namanya patung monumen. Selanjutnya ada patung arsitektur. Patung arsitektur dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Nah, berarti patung arsitektur itu berarti patung yang memiliki keindahan. Hanya keindahan saja yang ditunjukkan atau ditonjolkan, ya. Selanjutnya patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Nah, berarti kalau ada patung di taman, terus patung-patung yang ada di jalan-jalan, yaitu namanya patung dekorasi. Tujuannya untuk mempercantik halaman. Nah, itu seperti itu, ya. Selanjutnya ada patung seni. Patung seni dibuat bertujuan sebagai karya seni murni untuk estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya. Berarti kalau patung seni itu cenderung di dalam ruangan. Nah, dan bentuknya sesuai dengan keinginan yang membuat. Nah, itu namanya patung seni. Bisa bisa figuratif atau non figuratif, bisa abstrak, ya. Terus selanjutnya ada patung kerajinan. Patung kerajinan itu biasanya dibuat untuk dijual. Terus jenis ini dibuat oleh para pengrajin. Nah, jadi kalau namanya patung kerajinan berarti jumlahnya banyak dan kecil-kecil, ya, seperti pion itu, ya, itu namanya patung kerajinan. Dan jumlahnya banyak. Jenis patung selanjutnya ada jenis patung berdasarkan corak. Nah, untuk corak itu ada 3. Corak imitatif atau realis atau representatif itu tiruan dari bentuk alam atau makhluk hidup. Perwujudan patung corak ini berdasarkan fisik plastik, ya, atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi maupun gerak. Terus selanjutnya ada corak deformatif. Bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam, diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi pematung. Selanjutnya ada corak non-figuratif atau abstrak. Secara umum, sudah banyak peninggalan bentuk-bentuk alam atau perwujudannya. Corak abstrak dipengaruhi oleh aliran konstruksi. Patung dipandang sebagai bentuk konstruksi, yaitu bisa dari besi, bisa dari plat, atau kawat, kayu, plastik, dan lain-lain. Nah, berarti dari ketiga ini perbedaannya, kalau imitatif itu persis alias ngeplek, ya. Jika manusia berarti bentuk tubuhnya dari tangannya, panjang pendek tangan, besar kecilnya kepala, dan seluruh tubuh itu menyerupai manusia. Kalau hewan ya menyerupai hewan. Kalau contoh misal ada gajah, berarti patungnya gajah itu ya seperti gajah. Lah, itu namanya corak imitatif. Kalau deformatif, nah itu dirubah sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, misal dari manusia itu ada yang diedit, nah istilahnya seperti itu, ya. Ada yang dirubah, entah itu tangannya dirubah jadi tangan gajah, nah, seperti itu. Atau manusia yang membungkuk punya ekor, nah, itu namanya corak deformatif. Dari tiruan alam, ya, banyak berubah itu dari tiruan alam. Selanjutnya corak non figuratif atau abstrak. Lah, ini
corak yang terakhir ini paling di luar dari wujud aslinya, atau bahkan sudah tidak menyerupai apa yang dicontoh. Nah, misal manusia. Nah, kalau manusia itu berarti mata besar sebelah, terus rambutnya ganti duri, terus pokoknya semuanya itu dirubah dari wujud aslinya. Itu namanya non figuratif atau abstrak. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang jenis-jenis patung yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa langsung japri lewat WA. Anak-anak ingatlah, kita terpisah oleh jarak bukan waktu. Percayalah, Allah akan memberikan waktu untuk kita bertemu. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.